Bismillahirrahmanirrahim. Inna Selanjutnya mohon bersiap-siap kepada peserta dengan nomor urut SQ 116. Kami silakan menuju tempat duduk yang telah ditentukan. Tes. 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 Kepada peserta dengan nomor urut SQ 109, tema makro narkoba musuh bersama umat dan bangsa. Judul narkoba musuh bersama umat dan bangsa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Daranan cantik si anak kampar, elok parasnya anggun rupanya. Hadirin semua, apa kabar? Apakah elok semuanya? Alhamdulillah. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami sayangi, sebelum kami memulai syarahan ini, izinkanlah kami memberikan beberapa pertanyaan. Apakah hadirin tahu bahwa kasus narkoba semakin tinggi di negeri ini? Dan apakah hadirin percaya bahwa narkoba merupakan musuh yang nyata bagi umat dan bangsa? Hadirin, patut kita sadari pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk di Indonesia, negeri kita tercinta. Seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri, teknologi informasi, dan agresi asing dalam semua lini. Bahkan berbagai akses negatif pun tidak dapat kita elakkan. Di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya dengan memasukkan sabu-sabu bertonton beratnya dengan sindikat jaringannya yang telah menggurita di tengah masyarakat Indonesia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kita untuk menjaga kehidupan yang suci dan bermanfaat. Marilah kita bersama merenungi sebuah fenomena yang menjadi ancaman besar bagi umat dan bangsa, yakni penyalahgunaan narkoba. Dikutip dari Media Center Riau pada 16 Mei 2025, Polda Riau berhasil mengamankan 17,37 kg sabu dari jaringan internasional. Kabar ini hadirin tentu menjadi ancaman besar bagi kita semua. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan moral, akal dan keimanan seseorang. Oleh karena itu hadirin,
pada kesempatan dan berkah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Narkoba, Musuh Bersama Umat dan Bangsa. Sebagai landasan syarahan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami sayangi, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir jilid 7 halaman 33 menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mengkonsumsi minuman keras itu merupakan perbuatan yang paling jelek di antara perbuatan jeleknya setan. Dalam konteks kehidupan modern, salah satu bentuk perilaku yang menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan adalah penyalahgunaan narkoba. Bukannya mendapat kesenangan, tapi merusak akal dan kesadaran hingga menghancurkan masa depan bangsa. Di Indonesia, landasan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun sayang hadirin, masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap undang-undang yang telah ditetapkan.
Akibatnya, para pengedar internasional leluasa bekerja sama dengan masyarakat Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar dari hasil penjualan narkoba. Dengan mengkonsumsi narkoba, akal dan mental menjadi rusak. Maka hadirin, pemuda pecandu narkoba bukannya memiliki mental pelopor, tetapi memiliki mental pengekor. Dari sisi emosional tidak terkontrol. Oleh karenanya hadirin, dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan moral, akal dan keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis dengan sanad Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 2003, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadirin, hadis ini menunjukkan segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram, karena dapat merusak akal dan menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Di sisi lain hadirin, para ulama menyatakan bahwa kata khamar dalam hadis ini bukan hanya terbatas pada minuman keras yang berasal dari fermentasi anggur atau kurma, tetapi mencakup segala zat yang memiliki sifat memabukkan dan yang menghilangkan kesadaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami sayangi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan Juz 1 halaman 176 menyebutkan bahwa
Kata tahluka dalam ayat ini bermakna perbuatan dan tindakan yang akan membawa kerusakan, baik kerusakan jiwa maupun kerusakan harta. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam Tafsirul Jalalain juz 1 halaman 119 menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan perintah infak di jalan Allah dan larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan serta anjuran berbuat baik. Namun hadirin, maknanya lebih luas yang mencakup segala bentuk tindakan yang akan membawa seseorang pada kehancuran, baik secara fisik, secara mental maupun spiritual. Hadirin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan umat selalu memberikan jawaban yang terbaik dalam terciptanya kondisi yang bermoral. Terhadap narkoba, Islam memberikan jalan di antaranya: Pertama, meningkatkan nilai keimanan, ketakwaan dan ihsan. Ini artinya hadirin, Al-Quran telah memberikan solusi untuk mencegah dan menangani narkoba, salah satunya dengan melakukan kebaikan. kedua Menjaga lingkungan yang baik. Dalam hadis sanad Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan nomor hadis 4833, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil." Yang artinya, seseorang itu berada di dalam agama sahabatnya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman dekat. Dengan demikian hadirin, narkoba merupakan musuh yang nyata bagi umat dan bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama memerangi narkoba dengan meningkatkan keimanan, menjaga akhlak, serta menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Jika Anda bisa berhenti untuk satu hari, Anda bisa berhenti untuk seumur hidup. Berdiri tegak melawan narkoba. generasi muda bangsa dengarlah, demi agama sadarlah. generasi muda bangsa dengarlah, Demi negara sadarlah. Jauhilah narkoba dan segala jenisnya. Jauhilah narkoba dan segala jenisnya menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari syarahan demi syarahan yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, narkoba merupakan musuh yang nyata bagi umat dan bangsa. Kedua, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan moral, akal dan keimanan seseorang. Ikan patin dalam belanga dimakan bersama sanak saudara. Kalau tidak mau masuk penjara, jangan coba-coba pakai narkoba.
demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.